Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro, dalam Renungan Harian, Selasa 18 Oktober. Hari ini kita pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas, bab 10, ayat 1-9. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Lukas. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Lukas bukanlah salah satu dari 12 rasul yang dipilih Yesus, dan tampaknya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Ia adalah sahabat seperjalanan Paulus dalam misi kedua, menulis Injil ketiga, dan kisah para rasul, akrab dengan dunia kedokteran. Dalam Injilnya, Yesus digambarkan sebagai anak Allah yang penuh kasih, sangat memperhatikan kelompok yang dipandang rendah dalam strata sosial saat itu. Misalnya kaum perempuan, orang Samaria, orang miskin, kusta, kaum terpinggirkan. Yesus adalah wajah Allah yang solider dengan semua manusia, terutama mereka yang dipandang hina. Lukas menunjukkan dirinya sebagai sahabat yang setia kepada Paulus, sesuai dengan isi surat kedua kepada Timotius. Di saat Paulus dalam penjara, banyak orang meninggalkannya, bahkan mengkhianatinya. Tetapi Lukas tetap menemani dan menyertainya. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus, seperti Lukas yang menemani misi Paulus, harus siap diutus untuk mewartakan warta pertobatan, damai dan kegembiraan dengan penuh kepercayaan. Mereka harus lebih mengandalkan Allah daripada kemampuan diri sendiri. Yesus tidak hanya mengutus 12 rasul atau 70 murid, tetapi Yesus juga memerlukan kita, mengutus kita untuk menjadi utusan damai dan pertobatan. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya
Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.